Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Selamat bertemu lagi saudara-saudara di dalam channel YouTube yang akan membahas firman Tuhan. Topik yang akan kita bahas pada saat ini ialah masalah roh manusia. Saudara, marilah kita membuka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-22. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk. Satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini. Demikian pula saudara, kita bisa lihat di dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Jadi saudara, roh itu adalah yang memberi hidup, saudara, untuk segala makhluk yang berasal dari Allah. Maka disebutkan Allah dari roh segala makhluk. Yang namanya makhluk itu banyak, saudara. Ada malaikat, ada manusia, juga ada makhluk-makhluk yang lain, dan juga ada binatang, dan ada tumbuh-tumbuhan. Tetapi mereka semuanya punya yang disebut jiwa. Tapi tidak sama dengan roh manusia. Karena roh manusia itu adalah roh yang mulia. Ketika manusia belum jatuh di dalam dosa, dia itu rohnya mulia. Tapi setelah dia jatuh dalam dosa karena melanggar firman Tuhan, maka saat itu juga dia kehilangan kemuliaannya. Artinya roh itu tidak bisa bekerja seperti semula. Apakah keistimewaan daripada roh manusia? Roh manusia lain dengan roh binatang yang hanya biasa, juga makhluk-makhluk yang lainnya. Roh manusia itu mulia karena dia itu punya sifat-sifat ilahi, yaitu benih ilahi yang ditanamkan pada saat manusia diciptakan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan daripada Allah. Jadi dia telah kehilangan kualitas ilahi yang diberikan oleh Allah, sehingga roh itu menjadi mandul atau tidak berfungsi seperti yang sebenarnya. Saudara, roh adalah entitas berkepribadian yang tidak memiliki bentuk material, yang bisa disentuh tubuh jasmani manusia. Juga makhluk surga lainnya tidak selalu dapat dilihat oleh mata jasmani manusia.
Karena mereka memiliki wujud, tapi bukanlah wujud seperti makhluk yang ada di bumi. Malaikat punya tubuh, tetapi tidak sama dengan metabolisme seperti manusia. Dia adalah makhluk roh, tidak membutuhkan makanan jasmani seperti manusia. Tapi malaikat itu punya makanan sendiri, yaitu roti malaikat atau roti mana. Alam roh berbeda dimensinya dengan alam kita yang dapat dilihat dan disentuh. Alam roh adalah suatu dimensi dari kegiatan dimensi gaib atau dunia gaib atau misteri yang tidak bisa atau belum bisa diuraikan dengan akal pikiran manusia. Berbagai agama dan kepercayaan juga memiliki pemahaman atau juga pengalaman alam roh yang gaib dan supranatural. Tetapi perlu berhati-hati karena memasuki pengalaman alam roh atau supranatural itu tidak selalu datang dari Allah. Tubuh manusia diambil dari debu tanah, tetapi roh yang ada di dalam manusia berasal dari diri Allah. Daging manusia terbuat dari material tanah, maka perlu makanan dari unsur material dari tanah juga, yaitu biji-bijian, buah-buahan yang berasal dari tanah. Karena tubuh manusia bukan sesuatu yang bersifat permanen, harus selalu mengalami pergantian sel atau regenerasi sel. Tubuh adalah kemah atau pakaian dari roh yang bersentuhan dengan alam fisik. Manusia makhluk yang mempunyai unsur ilahi, napas hidup atau benih ilahi, atau juga bisa disebut kodrat ilahi. Dan Allah disebut sebagai Bapa segala roh. Artinya dari Allah mengalir keluar berbagai roh, termasuk menjadi roh manusia. Kita harus bisa membedakan antara roh Allah, yaitu Allah sendiri atau Bapa, dengan roh dari Allah. Ya, jadi roh dari Allah itu pemberian bagi makhluk-makhluk. Multiplikasi tanpa proses hubungan biologis. Cara Allah melahirkan manusia itu berketurunan. Artinya, jadi manusia itu pada saat diciptakan itu dia diberikan hembusan nafas, yaitu roh itu. Setelah itu manusia itu menurunkan keturunan. Dia lahir dari keturunan yang sudah berdosa. Artinya rohnya sudah, keturunan itu sudah bukan roh ilahi lagi, tetapi roh yang fana. Saudara, jadi dengan penuh kerinduan, sebetulnya Allah tidak menghendaki roh yang ditempatkan Allah di dalam
tubuh manusia itu terseret masuk ke api kekal karena nafsu dagingnya. Firman Tuhan yang ditulis dalam Yakobus 4 ayat yang kelima, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Artinya, Allah tidak berkenan kepada manusia yang diciptakannya, yang keluar dari rohnya, itu menyembah kepada ilah-ilah yang lain dan akhirnya terbinasa di dalam api kekal. Saudara, debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ini ditulis dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi roh kita ini adalah karunia daripada Allah. Walaupun manusia sudah dijatuh di dalam dosa karena kehilangan kemuliaan Allah, yang artinya rohnya ini sudah mandul, tidak berkualitas seperti semula, tapi Allah menghendaki, ya. Karena Allah punya rencana yang disebut keselamatan, yaitu mengembalikan rencana yang semula dari Allah, maksud untuk menciptakan manusia itu dikembalikan lagi dengan seperti semula sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Sebenarnya roh manusia itu sendiri sangat luar biasa, punya kuasa supranatural, sebab roh yang berasal dari Allah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka roh dari Allah undur. Maka roh menjadi tidak berdaya atau mandul, atau tidak bisa berfungsi dengan maksud yang sebenarnya. Artinya kematian rohaninya. Setelah roh tidak mampu menguasai kehidupan manusia itu sendiri, maka jiwalah yang akan mengambil alih pengendalian daging dan tidak mampu untuk mengikuti kehendak dan rencana Bapa. Dan jiwa mengambil alih pengendalian atas tubuhnya. Lebih memilih mengisi dengan pengertian-pengertian yang bukan berasal dari Allah. Artinya jiwa itu memimpin dirinya sendiri. Adapun kualitas jiwa tergantung apa yang masuk ke dalamnya melalui panca inderanya. Dan jalan masuk lewat mata, telinga, dan juga indera yang lain. Jiwa inilah yang menjadi kontrol atau lokomotif kehidupan, membawa kepada apa yang diinginkan sesuai dengan keinginan dagingnya atau hawa nafsunya. Jadi bagaimana keadaan hidup seseorang yang rohnya sudah tidak berdaya
dan tergantung dari kualitas jiwanya. Kualitas jiwa itu tergantung dari input atau masukan apa yang mempengaruhi, menguasai juga pendidikan, pergaulan, budaya, dan lingkungan. Pergaulan, budaya, dan juga lingkungan. 2 Korintus 15 ayatnya yang ke-33, demikian bunyinya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu itu merasa malu. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, banyak orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa disebut tidak mengenal Allah? Kan semua orang ngomongnya mengenal Allah. Allah yang mereka kenal itu Allah menurut pendapatnya dia sendiri, menurut pandangannya dia, bukan Allah yang dimaksudkan, Allah yang menciptakan bumi langit dengan segala isinya, Allah yang benar, Allah yang kekal. Maka banyak orang tersesat dengan Allah-Allah yang diciptakannya sendiri. Itu bukan Allah, tapi ilah. Saudara, kematian roh akibat pemberontakan dan berakibat pintu hatinya tertutup, tidak mampu lagi untuk mencapai standar kesucian Allah. Saudara, roh manusia yang berasal dari Allah bukan hanya kekuatan yang menghidupkan, tapi juga memuat pikiran, perasaan, kehendak, dan sifat-sifat Allah dengan kekuatan moralnya. Sebab di dalam roh itu ada akal budi, yaitu akal budi itu adalah pikiran dari roh, dan juga perasaan roh atau emosi daripada roh, dan juga kehendak roh, dan juga ada mata batin, dan juga ada telinga batin. Ini semua ada sifat-sifat Allah di dalamnya. Dan ini semuanya ada di dalam wadah, di dalam roh itu yang disebut hati nurani. Saudara, di dalam roh manusia itu terdapat nurani yang terdalam. Nurani itu adalah indera keenam, yaitu batin, di mana letak kesadaran manusia dengan Tuhan yang disebut akal budi, dan juga emosi batin atau perasaan damai yang sejati. Ketenangan, kedamaian itu ada di dalam emosi batin. Juga kehendak batin atau kemauan untuk menjadi kudus, untuk
menyukai hal-hal yang rohani. Itu ada dalam kehendak batin. Demikian juga ada mata batin. Mata batin yang dapat melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Lewat penglihatan batin. Juga ada telinga batin di mana Allah bisa bersuara. Jadi nurani itu adalah panca indera daripada roh yang mempunyai wadah yang disebut hati nurani, di mana ia menyuarakan suara Tuhan yang ditulis dalam Amsal 20 ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Saudara, nurani tersebut itu adalah hasil dari akumulasi kebenaran. Jadi kumpulan kebenaran yang diterima oleh jiwa, hasil tuntunan Roh Kudus, sehingga membangun persepsi kehidupan atau pandangan di dalam kehidupan. Kematian roh manusia akibat dosa menunjuk kepada kehilangan kemuliaan Allah. Roh manusia tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mencapai standar kesucian Allah. Tidak lagi bisa meneruskan atau mengerti kehendak Allah, menjadikan manusia itu hanya seperti dirinya sendiri. Roma pasal 3 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang artinya kehilangan kualitas kemampuan untuk mengerti rencana dan kehendak Allah. Manusia sudah tidak mampu lagi. Dan juga kematian rohnya, artinya roh manusia tidak lagi mempunyai kemampuan menjadi lokomotif kehidupan yang memerintah tubuhnya. Roh menjadi mandul dan tumpul, sehingga jiwa menjadi liar, cenderung diwarnai oleh filosofi kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Sehingga segala tindakannya bukan karena dorongan rohnya, tapi didorong oleh jiwanya yang telah dicemari oleh nafsu dunia dan tidak mengenal lagi kehendak dan rencananya Allah. Saudara, jiwa inilah yang menjadi kontrol, mengendalikan kehidupan manusia. Jadi, bagaimana keadaan hidup seseorang itu tergantung dari kualitas jiwanya. Kualitas jiwa tergantung dari inputnya atau masukan, apa yang mempengaruhi dan menguasainya. Saudara, iblis berusaha merusak jiwa dengan mengisinya dengan segala keinginan hawa nafsunya yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga jiwanya keruh atau rusak. Mari kita akan melihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat
pertama sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya itu musuh Allah. Jadi saudara, kita bisa melihat, ya, seperti firman Tuhan berkata, dari mana datangnya perseteruan, persengketaan, perkelahian, itu semuanya datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh kita. Dan juga saudara harus ingat, masukan-masukan dari dunia itu merusak jiwanya. Karena masukan dunia itu mendorong kepada hawa nafsu dagingnya. Maka firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi sahabat dengan dunia. Apa yang disebut sahabat dengan dunia? Yang disebut sahabat dengan dunia itu mengikuti sistem daripada dunia, mengikuti pandangan-pandangan dunia, filosofi dari dunia. Itu semuanya bertentangan dengan pikiran-pikiran Allah. Itulah sebabnya kalau kita bersahabat dengan dunia, kita itu mengadakan permusuhan dengan Allah. Saudara, kita akan melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saudara, manusia diberi kemampuan untuk mencapai standar kesucian yang dikehendaki oleh Allah. Karena Tuhan itu memberikan kemampuan kepada manusia dengan zat ilahinya, sehingga ada kemampuan untuk mencapai apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dalam kenyataan hidup kita banyak menemukan banyak orang
non-Kristen atau tidak beragama sekalipun memiliki kelakuan yang baik, bahkan ada yang menakjubkan, lebih baik kelakuannya daripada orang Kristen sendiri. Standar yang berkenan di hati Allah adalah kebenaran, bukan dari kebaikan. Itulah sebabnya di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-20 Tuhan berfirman, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga." Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara, orang yang belum dibebaskan dari hukum dosa memang masih bisa berbuat baik. Tapi itu semua masih dalam area kedagingan, yaitu etika yang diperoleh dari lingkungannya, bukan penguasaan dari roh atas jiwanya. Jadi seorang bisa berkenan di hadapan Allah kalau semua yang dilakukan dan keadaan batiniahnya sesuai dengan keinginan Allah. Firman Tuhan, kitab Roma pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-4 berbunyi demikian. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi saudara, untuk berkenan di hadapan roh Allah, kita harus hidup di dalam roh. Artinya hidup dalam pengaruh dan kendali roh manusia itu sendiri melalui jiwanya. Dan roh Allah diam di dalam diri kita, artinya bahwa roh Allah dimeteraikan atau ditempelkan dalam diri kita untuk menuntun roh kita agar dapat menguasai jiwa dan juga jiwa mengendalikan kehidupan. Prosesnya adalah jiwa diisi dengan firman Kristus dan Roh Kudus menuntun manusia, memberi pengertian, pemahaman kebenaran kepada manusia. Yohanes 16 ayat yang ke-13, tapi apabila ia datang,
yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, jiwa yang dipenuhi firman berarti menyingkirkan semua filosofi yang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan dan membuat roh manusia menjadi kuat, menguasai kehidupan dan bisa memerintah jiwanya dan juga tubuhnya. Jiwa yang telah diisi kebenaran, pengenalan akan Allah, membuat rohnya kuat sehingga mampu mendominasi seluruh kehidupannya. Dan juga pengenalan akan Allah yang membuat orang percaya bisa hidup saleh dan mengenalkan kodrat ilahinya. Saudara, dalam surat Petrus yang kedua, pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, firman tadi mengatakan kita diberikan kuasa supaya bisa hidup saleh dan bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Apa itu kodrat ilahi? Adalah sifat-sifat dasar Allah, yaitu Allah yang maha kasih, Allah yang maha adil, Allah yang maha kudus, Allah setia, dan Allah itu sempurna. Jadi kalau kita diberikan kuasa untuk mengambil bagian di dalam kodrat ilahinya, maka memungkinkan roh manusia itu kembali untuk menguasai jiwanya. Dan jiwa itu mengendalikan seluruh kehidupannya dan memerintah tubuhnya untuk bertindak. Harus melalui proses sinkronisasi atau penyesuaian lewat pergumulan yang panjang, tidak terlepas dari aktivitas jiwa dan tubuh. Sejak seorang menerima roh kebangkitan tersebut, mulailah suatu perjuangan untuk menemukan kehidupan sebagai manusia yang sesuai dengan gambarnya. Fasilitas dalam kuasa diberikan, yaitu Roh Kudus. Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang 11 sampai 13, bunyinya,
Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, jadi manusia itu yang menjadi keturunan dari orang yang sudah berdosa, sehingga benihnya menjadi fana, itu dikembalikan dengan kuasa daripada Tuhan yang diberikan dengan benih yang baru, yaitu benih ilahi. Jadi saudara, jiwa yang diberi pengertian kebenaran oleh Roh Kudus dapat membangkitkan roh manusia kembali dari benih fana menjadi benih ilahi. Saudara, hidup baru dalam Tuhan itu berarti kehidupan yang kita miliki sekarang adalah hidup dalam ketaatan penuh. Itu ditulis di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, kehidupan yang seperti ini merenggut kehidupan kita yang lama, sehingga kita tidak lagi menggunakan pola hidup yang lama untuk memiliki atau mengenakan gaya hidup dari Yesus Kristus. Itu ditulis dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Saudara, kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus, harus juga memiliki gairah dan semangat hidup Kristus, sehingga gaya hidup kita yang lama sudah berubah menjadi gaya hidup seperti Kristus. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita harus rela melepaskan gairah dan semangat pribadi kita dan mengisi jiwa dengan gairah dan semangat hidup dari Kristus. Gairah diri pribadi adalah gairah yang diwarisi nenek moyang yang
diambil dan diserap dari lingkungan hidup. Bagi mereka yang masih mempertahankan hidup mereka sendiri karena merasa nyaman, bagi dagingnya tidak dapat dimiliki oleh Tuhan. Saudara, kita harus mengubah jiwa kita ini, suasana jiwa kita yang syarat dengan hawa nafsu ini. Janganlah memperhatikan keinginan daripada daging, tapi perhatikanlah keinginan dari roh. Biasakan bertindak sesuai dengan keinginan dari roh. Galatia pasal 5 ayat 16 bunyinya demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, seseorang yang sudah memiliki roh Kristus berarti ia memiliki roh yang mengurapi. Dan pengurapan itu berfungsi sebagai kemampuan untuk menghidupkan roh manusia untuk bisa melakukan kehendak Allah. Hanya orang yang diurapi oleh roh Allah yang memiliki peluang dapat dikendalikan oleh Allah. Sebab roh Allah menuntun roh manusia yang sepikir dan seperasaan dengan Allah menguasai kehidupan ini melalui jiwanya. Hiduplah oleh roh, artinya jangan memperhatikan keinginan daging, tapi keinginan roh yang lebih diutamakan. Membiasakan bertindak sesuai dengan keinginan rohnya. Dan berjalan dengan roh. Itu adalah cara hidup, kebiasaan tingkah laku yang sesuai dengan rohnya. Sebuah proses merupakan pergumulan panjang yang tidak terlepas dengan aktivitas jiwa maupun tubuh. Proses ini menuntut peran keaktifan setiap individu secara penuh. Roh Kudus sebagai pendamping aktif memimpin melalui ketekunan dan mengisi jiwanya dengan firman Tuhan. Saudara, tidak mungkin seseorang bisa menjadi kuat di dalam Tuhan kalau tidak memahami kebenaran firman Tuhan yang murni. Untuk bisa menjadi sinkron dengan roh jiwa manusia yang harus dirubah. Jiwa manusia harus diwarnai dengan warna baru.
pembaruan pikiran sama dengan pewarnaan baru jiwa manusia. Jendela jiwa manusia adalah mata dan telinga dari dua indera. Inilah jiwa manusia yang diwarnai oleh lingkungannya atau dipengaruhi. Wajah di kekekalan itu diukur dari kualitas jiwanya. Selama di dunia banyak orang tidak memperdulikan wajah jiwanya. Mereka sibuk mendanani wajah jasmaninya dengan segala perhiasan lahiriah dan sibuk memperkaya diri dengan segala fasilitas, tapi tidak mengumpulkan harta yang sebenarnya, yaitu harta yang di surga sebagai harta yang abadi. Jadi manusia batiniahnya ketika ia meninggal barulah sadar bahwa dirinya itu tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, jika roh manusia itu sendiri terus ditingkatkan kekuatannya melalui pembaruan pikiran jiwa yang diisi dengan kebenaran firman yang murni, maka akan menjadi sangat luar biasa. Dia akan mempunyai spiritual cerdas yang bisa menembus batas kemampuan manusia. Karya Roh Kudus yang direspon oleh individu sehingga menghasilkan roh, jiwa, dan tubuh yang sempurna. Jiwa kita harus diubah dengan suasana hidup sebagai warga kerajaan. Inilah dunia baru tersebut. Untuk mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Mengenakan juga gairah dan semangat hidup seperti Tuhan Yesus. Bukan gairah yang lahir dari diri kita sendiri, karena gairah dari diri kita sendiri adalah gairah yang diwarisi dari nenek moyang kita dan diserap dari lingkungan, yaitu dunia. Kristus yang hidup di dalam aku artinya gairah yang milik Kristus kita kenakan dalam hidup kita. Gairah atau semangat hidup Tuhan Yesus sebagai anak Allah untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Umat yang mendapat kesempatan menemukan hidup yang sesungguhnya berarti belajar untuk memahami dan melakukan juklak petunjuk pelaksana kehidupan sebagai anak-anak Allah. Saudara, kasih karunia mengandung atau memuat tanggung jawab yang besar. Tapi selama ini yang diajarkan kepada orang-orang Kristen adalah kasih karunia tanpa tanggung jawab. Tak perlu memiliki keaktifan, respon, dan semangat kudus. Jika Injil yang diberitakan sebagai jalan untuk memperoleh kemudahan hidup, kenyamanan hidup, kelimpahan berkat jasmani adalah penyimpangan atau penyesatan yang akan berakibat fatal. Jadi fokus kita bukan yang ada di dunia. Akhirnya saudara, kita akhiri dulu topik yang sekarang ini, yaitu masalah roh. Nanti
Di lain waktu kita akan meneruskan dengan topik yang lain, yaitu masalah memerangi tubuh. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih anugerah yang Kau berikan, sehingga hamba-Mu mampu untuk melaksanakan, memberitakan kebenaran firman-Mu. Walaupun hamba-Mu mempunyai kemampuan yang terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, tapi kami yakin dan percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, karena Engkaulah yang akan menuntunnya Roh Kudus kepada kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini untuk lebih memberikan pencerahan untuk kami mengerti kebenaran firman ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya Engkaulah yang patut menerimanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.